Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara Dunia Kripto bersama Amarket. Dan seperti biasa kita tahu bahwa selama 1 minggu kita akan membahas dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin, untuk rekan trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan, 1 minggu sebelumnya, dan kita akan berusaha untuk memprediksikan bagaimana arah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu. Di samping itu ada tema-tema yang menarik yang akan saya coba untuk mengangkat tema tersebut supaya bisa menjadi acuan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi selama 1 minggu ini. Nah, ini kalau rekan trader lihat di platform ya rekan trader ya, kita lihat dulu di platform. Nah, bagaimana arah pergerakan yang terjadi di Bitcoin selama 1 minggu? Kalau rekan trader lihat di analisa yang telah saya buat pada minggu lalu, saya sudah bilang bahwa Bitcoin akan benar-benar menguat sampai ke level 64.260. Dan rekan trader lihat semua menjadi kenyataan. Hari Kamis memang dia agak sedikit melemah sampai ke 59, tapi setelah itu bagaimana? Dia terbang rekan trader sampai ke level yang paling luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi ini, karena pada minggu lalu rekan trader bisa lihat bagaimana data FOMC dikeluarkan dan bagaimana pergerakan yang terjadi setelah, terutama kalau rekan trader lihat pada hari Jumat kemarin, yang terjadi adalah pidato yang disampaikan oleh Jeremy Powell. Dan rekan trader lihat sebelum pidato itu terjadi bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa. Dia sempat naik sampai ke 63.000 pada hari Kamis ya, hari Jumat. Dan rekan trader lihat setelah itu hari Sabtu dia lebih tinggi lagi menyentuh level 64.975. Tapi setelah itu perlahan namun pasti dia bergerak mengalami pelemahan. Hal ini pun juga kalau rekan trader lihat terjadi juga di aset-aset yang lain seperti emas dan lain-lain ya. Dan ini adalah hal yang biasa karena pergerakan pasar benar-benar memang melihat apa yang akan terjadi menjelang pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada bulan September nanti, tanggal 17 dan tanggal 18 nanti. Nah, oleh karena itu sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan di mana Bitcoin sampai di level 63.000 ya, sampai 64.000 sudah menjadi kenyataan, dan setelah itu dia mengalami pelemahan. Nah, pelemahan yang terjadi pada hari ini dia sudah menyentuh level seputaran 58.982. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan turun lebih rendah lagi terutama menjelang bulan September nanti? Ini yang akan saya bahas bersama rekan trader semuanya. Kenapa saya akan bahas ini? Karena rekan trader, di judul yang saya angkat pada hari ini ya, kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya sangat luar biasa. Dan tema yang saya angkat pada edisi minggu ini adalah pelemahan yang terjadi pada Bitcoin terutama bulan September. Ini sangat hati-hati. Oleh karena itu pelemahan Bitcoin menanti di bulan September. Nah, ini dia. Kenapa saya bilang mengambil judul ini? Karena saya melihat bahwa siklus yang terjadi pada pasar terjadi pelemahan, dan biasanya pelemahan itu akan terjadi pada kuartal ketiga. Dan setelah kuartal ketiga mengalami pelemahan, dia akan mengalami penguatan di kuartal keempat. Kita tahu kuartal ketiga itu mulai dari bulan Juli sampai September, dan kuartal keempat itu dari bulan Oktober sampai Desember. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kalau rekan trader lihat ya, saya coba kembali lagi ke platform. Rekan trader lihat, ini adalah gambar yang telah saya ambil. Ini adalah yang warna kuning adalah kuartal ketiga, dan warna hijau adalah kuartal keempat. Kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada tahun kemarin dan tahun ini
memiliki suatu kesamaan yang mirip, ya. Rekan trader lihat pada kuartal ketiga tahun 2023 bagaimana Bitcoin ini dia bergerak dari level yang paling tertinggi di seputaran 31.754. Itu terjadi pada bulan 7 ya, bulan Juli ya. Nah, pada bulan Juli, Agustus, dan September dia bergerak di level ketinggian paling tertinggi di seputaran 31.754. Dan dia di tempat menyentuh level terendah di seputaran 24.610. Ya, dan itu terjadi pada bulan Juli. Agustus dia turun sampai level paling terendah di 24.000 ya. Walaupun dia sempat naik lagi di 27.000 dan ditutup pada bulan September sempat turun juga di posisi 24.700 ya, 700 lebih ya. Dan kalau kita lihat secara grafiknya pun juga dia ini kalau rekan trader lihat mengalami pelemahan yang signifikan ya. Ini saya segini aja dulu supaya ada pandangan buat rekan trader bagaimana dia mengalami pelemahan ya rekan trader ya. Nah, tapi setelah dia masuk di kuartal keempat, bagaimana ya dari bulan Oktober sampai bulan Desember, rekan trader lihat bagaimana Bitcoin ini dia terbang dari level yang paling terendah ya, taruhlah sempat di seputaran 26.000, dia turun lagi di seputaran sempat di 26.000 ya, dia dari 26.000 rekan trader, dia naik sampai bulan Desember sempat menyentuh level ini Desember 2023 ya rekan trader ya, sempat menyentuh level 44.000. Bayangkan dari 26.000 sampai 44.000 ya, kuartal ketiga, kuartal keempat. Nah, hal ini kalau rekan trader lihat, saya mencoba menarik suatu garis lurus apa yang terjadi ya pada tahun 2024. Kalau rekan trader lihat di 2024 mulai pada bulan Juli dia itu sempat berada di level 63.000. Tapi kemudian dia turun sampai level 54.000 dan dia naik lagi ya sampai ke 69.000. Tapi setelah itu rekan trader lihat di bulan Agustus bagaimana dia mengalami pelemahan sampai titik yang paling terendah di posisi 49.211. Ini sama seperti yang terjadi pada bulan 2 Februari tahun 2024 ya. Jadi dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, Juli, Agustus ya. Agustus artinya sekitar bulan 2 sampai bulan 8 ya, 6 bulan berturut-turut baru dia mengalami pelemahan sama seperti yang terjadi pada bulan Februari ya. Rekan trader lihat secara garis besar bagaimana rekan trader lihat pelemahan ini terjadi pada Bitcoin ya rekan trader ya. Pergerakannya sama, dia mengalami pelemahan, dan kalau kita lihat rekan trader tendensinya ini memiliki suatu tendensi yang sama masuk di kuartal ketiga. Secara garis besar tendensi pelemahan ini sangat kuat terjadi pada ya rekan trader ya. Terjadi, sabar ini saya ambil dari sini dulu. Nah, oke. Ya, walaupun dia sempat naik, dia terjadi pada kuartal ke-3. Nah, tapi yang menjadi permasalahan ini baru 2 bulan, belum sampai di bulan September. Nah, masuk di bulan September ini yang ingin saya bicarakan buat rekan trader semuanya. Di bulan September, kalau rekan trader lihat, ya, kalender ekonomi, saya balik dulu. Nah, secara garis besar, rekan trader bisa lihat kalender ekonomi yang akan terjadi di bulan September. Kalau secara garis besar, rekan trader lihat di sini, mulai dari minggu depan sudah ada ya data-data yang sangat luar biasa. Jadi peluang besar Bitcoin masih bisa saja mengalami suatu pergerakan naik ataupun turun. Nah, sampai nanti rekan trader, selama tingkat suku bunga belum dicanangkan,
peluang Bitcoin untuk naik masih berada dalam samar-samar ya. Nanti pada bulan September tanggal 17, 18 ya, di sekitaran 16 ya, Senin 17. Nah ini tanggal 18 ini, tanggal 18 September ini kemungkinan besar karena rapat FOMC itu pada tanggal 17 dan tanggal 18. Jadi tanggal 18 ini dia akan mengumumkan tingkat suku bunganya. Masuknya pada dini hari pukul tanggal 19 ya. Karena 17-18 dia 18 di Amerika. Artinya kan 19 di Indonesia ya. 19 September dia akan mengumumkan pelemahan tingkat suku bunga. Dari sini rekan trader, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kemungkinan besar untuk Bitcoin ini sampai di pertengahan bulan September dia masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Kalaupun nanti dia turun dalam beberapa bulan ini sampai menuju ke bulan September awal, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar bisa saja dia turun sampai di level di sini ya. Level paling terendah taruhlah sekitaran di 54.000. Setelah itu kalaupun dia mengalami penguatan rekan trader ya. Nah, tanggal 17-18 menurut saya itu adalah tanggal di mana tingkat suku bunga baru diumumkan. Nah, dia masih terjadi pergolakan yang sangat luar biasa di sini. Ya, akan tetapi setelah masuk pada kuartal keempat, saya berasumsi bahwa dia mulai naik lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimal akan terjadi. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya selama kuartal keempat baru sampai bulan Desember, baru disitulah puncaknya. Dan kalau saya lihat pun juga ini ada kesamaan dengan gold rekan trader. Saya berpikir memang kalaupun gold ya dia udah sampai di level, taruhlah di level 2000 lebih ya, 2500 ya. Nah, kalau saya melihat suatu kesamaan, kemungkinan besar gold ini masih sempat turun sampai pertengahan bulan September, dia masih bergerak antara 2500-an, turun naik. Tapi setelah FOMC dikeluarkan, baru dia akan mengalami penguatan yang signifikan. Hal ini pun juga kemungkinan besar akan sama seperti apa yang terjadi sama Bitcoin. Kita melihat ini dari apa yang pernah terjadi di tahun yang lalu. Kuartal ketiga, kuartal keempat. Kuartal ketiga ini dia turun, kuartal keempat baru dia mengalami penguatan. Oleh karena itu, kalau kita lihat secara garis besar bagaimana pergerakan Bitcoin dalam beberapa bulan ini, kuartal kedua 12 ini ya, kuartal kedua di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kuartal kedua di sini ya rekan trader ya. Nah, kalau rekan trader lihat kuartal kedua di sini, kuartal kedua di sini, kuartal ketiga, kuartal keempat. Nah, dari sini secara garis besar tendensi yang terjadi masih mengalami sedikit pelemahan. Tapi apabila kita belajar dari apa yang terjadi di tahun yang lalu, kemungkinan besar ini prinsipnya sama aja rekan trader. Ini pun juga kalau rekan trader lihat, ini kan kuartal kedua nih, ini ya. Kalau rekan trader lihat ya, ini saya ganti ini dulu. Sabar. Ya, ini kasih tebal. Nah, rekan trader lihat, ini kuartal kedua juga kan? Kuartal kedua juga nih kan? Nah, ini kalau rekan trader lihat ya. Nah, ini kuartal kedua. Kalau rekan trader lihat ya. Nah, dia pun juga ada sedikit mengalami pelemahan ya, walaupun kemudian naik, dia turun lagi, baru dia naik. Sama pun juga, dia naik, dia turun, rekan trader, ya, dia naik, baru dia turun lagi kan. Nah, tapi setelah itu, rekan trader lihat, dia punya pola pergerakan yang sama rekan trader, dan di kuartal keempat,
baru dia mengalami penguatan. Jadi kuartal keempat ini bulan Oktober. Oleh karena itu di bulan September ini saya bisa bilang bahwa bulan September ini adalah bulan yang sangat berat buat Bitcoin. Kenapa saya bilang sangat berat? Karena pertama, FOMC akan dikeluarkan tanggal 17 dan tanggal 18 nanti. Makanya saya sudah tandakan di sini. Tanggal 17 dan tanggal 18. Nah, ini dia ya. Ini adalah FOMC akan dikeluarkan, dan harap diperhatikan setelah tanggal ini baru kita akan lihat bagaimana arah pergerakannya sampai di akhir bulan September, dan kemungkinan besar di bulan Oktober Bitcoin mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa naik ke level yang paling tertinggi. Minimal dia bisa kembali lagi ke level 73.244 seperti apa yang terjadi pada bulan Maret yang lalu. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader judul kita. Dan bagaimanakah untuk Bitcoin minggu depan? Nah, ini dia. Kalau ini secara keseluruhan untuk Bitcoin minggu depan, saya bisa berasumsi bahwa untuk minggu depan Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Saya berasumsi bahwa Bitcoin akan coba turun sampai ke 54.570 asal dia bisa melewati level 58.0112. Walaupun di tengah pelemahan itu masih tetap ada peluang penguatan. Peluang penguatan yang paling terbesar adalah dia bisa kembali menguat rekan trader sampai di level ketinggian yang paling maksimum 64.000 asal dia bisa melewati level 63.000. Secara garis besar minggu depan Bitcoin masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan yang signifikan, dan setelah itu baru dia akan mencoba naik lagi, koreksi lagi, tergantung dari setelah data-data yang akan dikeluarkan pada minggu depan, data perekonomian ya, karena minggu depannya ini sampai di non-farm payroll akan dikeluarkan. Nah, di situ agak sedikit koreksi, mengalami sedikit penguatan yang signifikan. Oke, rekan trader, demikianlah tema kita kali ini. Demikianlah Bunyi Kripto kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.